Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 2. Di sini kita akan menjelaskan mengenai penerapan sistem merit di Kementerian ATR BPN. Sebelum itu, yuk simak apa sih sebenarnya merit itu? Sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai. Mulanya, merit system banyak diterapkan di organisasi sektor swasta, yang kemudian belakangan mulai berkembang dan diadaptasi juga oleh sektor publik. Kapan sih sistem merit berlaku? Di Indonesia, merit system secara legal formal diberlakukan pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan atau tanpa diskriminasi. Alasan sistem merit diberlakukan, yaitu sistem ini selalu menjadi kritik atas suburnya praktek nepotisme dan primordialisme di dunia kerja. Oleh karenanya, sistem merit menjadi salah satu hasil dari agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden untuk menciptakan birokrasi netral dan mampu melayani kebutuhan publik serta bebas dari KKN. Tujuan sistem merit memperlakukan merit system dalam birokrasi Indonesia bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. Pemberian kompensasi yang adil dan layak, pengembangan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat, dan melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit. Sistem dapat diwujudkan pada manajemen sejak perencanaan kebutuhan SDM hingga pensiun nanti. Dalam kondisi ideal, penerapan merit sistem dalam manajemen ASN dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kedua, pengadaan. Ketiga, pengembangan karir. Keempat, promosi dan mutasi. Kelima, penilaian kinerja. Keenam, penggajian, penghargaan, dan disiplin. Ketujuh, jaminan dan perlindungan. Kesimpulannya, tidak dapat dipungkiri berlakunya merit system dalam birokrasi Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai dengan kompetensinya, pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat, dan melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit belum sepenuhnya optimal sesuai dengan ketentuan maupun ekspektasi. Dalam prakteknya juga, penerapan sistem merit Indonesia cukup kompleks karena adanya pengaruh kondisi lingkungan di mana sistem itu diterapkan. Oleh karenanya, tidak heran jika progres implementasi sistem merit antara instansi satu dengan instansi yang lainnya berbeda-beda, mengingat ada konteks lingkungan sosial bahkan geografis yang berbeda juga. Sudah pada tahu kan tentang sistem merit di Kementerian ATR BPN. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Cukup sekian dan terima kasih.